Hai, kami dari kelompok 8 mata kuliah farmakologi Universitas Pelita Harapan. Hari ini kami akan membahas tentang obat dopamin. Selamat mendengarkan. Inilah anggota kelompok kami. Ada Angelica, Chandra, Christine, Happy, Jemianti, Lina, Telma, dan juga Octavia. Topik yang akan menjadi pembahasan pada hari ini yaitu pengertian obat dopamin, nama paten dan nama generik, indikasi kontraindikasi, efek samping, farmakodinamik dan farmakokinetik, dosis dan cara pemberian obat, pertimbangan keperawatan terhadap pasien, indeks keamanan, dan juga special precaution. Baik, kita masuk ke dalam topik yang pertama yaitu pengertian obat dopamin. Obat dopamin adalah obat-obatan yang digunakan untuk meningkatkan kadar dopamin dalam tubuh. Dopamin adalah preparat agonis androgenik yang merupakan obat inotropik parenteral. Nah, dalam kimia dia termasuk ke dalam golongan katekolamin. Nah, obat ini memiliki awitan yang cepat dan lama kerja yang sangat singkat. Dopamin juga bersifat simptomatik yang bisa meningkatkan curah jantung, tekanan darah, dan juga denyut jantung. Selanjutnya adalah nama paten dan nama generik dari dopamin. Yang pertama adalah nama paten. Nama paten dari dopamin adalah dopamin guilini dan juga indop. Selanjutnya adalah nama generik yaitu dopamin, dan selanjutnya adalah nama dagang yaitu dopak, dopamin guilini, dopamin HCl, dopamin hydrochloric injection, indop, getadop, doperba, dan juga poinvar. Dan selanjutnya adalah indikasi dan juga kontraindikasi dari dopamin, yaitu indikasi untuk pasien shock kardiogenik pada infark miokard atau yang sering dikatakan dengan beda jantung. Dan selanjutnya adalah kontraindikasi pada pasien takyarima, pheochromocytoma, dan juga fibrilasi ventrikular. Terdapat beberapa efek samping yang biasanya sering terjadi, yaitu seperti takikardia, vasokonstriksi, sakit kepala, mual dan muntah, sesak napas, hipotensi, dan juga jantung berdebar-debar. Kemudian, ada juga efek samping yang biasanya jarang terjadi, seperti bradikardia, aritmia ventrikular, gangrene, piloereksi, hipertensi, nekrosis jaringan, ansietas, peningkatan tekanan intraokular, dilatasi pupil, azotemia, dan juga poliuria. Selain itu, juga terdapat beberapa efek samping berdasarkan versi buku MIMS atau Monthly Index of Medical Specialties. Dan ada beberapa efek samping, contohnya yaitu seperti yang pertama ada efek samping yang signifikan. Hal ini seperti aritmia dan ekstravasasi, di mana kondisi ini merupakan kebocoran obat atau cairan dari vena ke jaringan sekitar yang sehat selama pemberian obat kemoterapi. Kemudian, yang kedua ada efek samping gangguan sistem darah dan limfatik. Hal ini mencakup yaitu seperti azotemia. Kemudian, yang ketiga ada efek samping gangguan jantung. Hal ini seperti contohnya nyeri angina, fibrilasi atrium, bradikardia, takikardia, palpitasi, denyut ektopik, konduksi ventrikel, dan juga kompleks QRS yang melebar. Kemudian yang keempat ada juga efek samping gangguan gastrointestinal. Hal ini contohnya seperti mual dan juga muntah. Kemudian yang kelima ada efek samping gangguan sistem saraf. Contohnya yaitu seperti sakit kepala. Kemudian yang keenam ada efek samping gangguan jiwa.
Efek samping ini yaitu berupa kecemasan. Kemudian yang ketujuh ada efek samping terhadap pernafasan, toraks, dan mediastinum gangguan, yaitu seperti dyspnea atau sesak napas. Kemudian yang kedelapan ada efek samping gangguan kulit dan jaringan subkutan, yaitu contohnya seperti piloereksi. Kemudian yang kesembilan ada efek samping gangguan pembuluh darah, contohnya yaitu seperti hipertensi dan juga hipotensi. Kemudian yang terakhir ada efek samping yang berpotensi fatal, contohnya yaitu seperti aritmia ventrikel dan juga gangren, di mana gangren ini merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika jaringan dalam tubuh ini mati ketika menerima dosis obat yang sangat tinggi, terkhususnya obat dopamin. Farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik. Dopamin akan menstimulasi reseptor adrenergik dan dopaminergik. Obat dengan dosis lebih rendah akan menstimulasi dopaminergik dan menyebabkan vasodilatasi renal dan mesentrik. Dosis yang lebih tinggi akan menstimulasi dopaminergik dan beta-satoadrenergik serta menstimulasi jantung dan vasodilatasi renal. Sedangkan dosis yang besar akan menstimulasi reseptor alfa-adrenergik. Onset yang diperlukan yaitu 5 menit dan durasi maksimal 10 menit. Farmakokinetik. Farmakokinetik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu distribusi. Pendistribusian obat berlangsung secara meluas. Yang kedua yaitu metabolisme. Obat dimetabolisme di ginjal, hati, dan plasma oleh monoamine oksidase dan COMT menjadi metabolit tidak aktif. Asmak homofanilik dan asam 3, 4-dihidroksifenilasetat. Sekitar 25% dimetabolisme menjadi norepinefrin aktif. Tahapan yang ketiga atau yang terakhir adalah ekskresi. Ekskresi melalui urin sebagai metabolit. Eliminasi waktu paruh kira-kira 2 menit. Pada anak-anak, dopamin akan menunjukkan kinetika non-linear. Perubahan pada dosis obat mungkin tidak akan mempengaruhi waktu steady state. Waktu onset kerja yaitu 5 menit. Pada dewasa melibatkan metabolisme ginjal, hati, dan plasma. 75% membentuk metabolit inaktif oleh monoamine oksidase dan 25% menjadi norepinefrin. Waktu onset kerja yaitu maksimal 10 menit. Dosis dan cara pemberian obat. Yang pertama, dopamine termasuk dalam golongan obat keras. Karena itu, pemberian obat ini harus dengan anjuran dan resep dari dokter. Yang kedua, cara pemberian obat dopamine adalah melalui intravena yang memerlukan pompa infus. Dosis ini terbagi menjadi 3 golongan usia. Yang pertama itu usia bayi, 1-20 mikrogram per kg per menit, infus kontinu, titrasi sampai respon yang diharapkan. Yang kedua, usia anak-anak, 1-20 mikrogram per kg per menit, maksimum 50 mikrogram per kg per menit, titrasi sampai respon yang diharapkan. Yang ketiga, usia dewasa, 1-5 mikrogram per kg per menit sampai 20 mikrogram per kg per menit, titrasi sampai respon yang diharapkan. Infus boleh ditingkatkan 4 mikrogram per kg per menit pada interval 10-30 menit sampai respon optimal tercapai. Jika dosis lebih 20-30 mikrogram per kg per menit diperlukan, dapat menggunakan presor kerja langsung seperti epinefrin dan norepinefrin. Dosis yang berlebih menimbulkan efek adrenergik yang berlebihan. Dosis dopamine juga harus disesuaikan pada pasien yang mendapatkan antidepresi trisiklik. Baik, selanjutnya kita masuk pada pertimbangan keperawatan pemberian obat terhadap pasien, di mana pada pertimbangan keperawatan ini terbagi lagi menjadi beberapa poin. Untuk itu langsung saja kita pada poin yang pertama, di mana pada poin yang pertama disebutkan bahwa jika terjadi overdosis, maka perlu untuk mengurangi dosis atau hentikan infus. Namun jika gagal, perlu untuk mempertimbangkan pemberian pentolamine mesylate. Kemudian pada poin yang kedua, pada kategori kehamilan IV
atau parenteral dengan kategori C. Kemudian yang ketiga, koreksi hipovolemia dengan lengkap baik sebelum atau saat dilakukannya pengobatan. Kemudian pada poin yang keempat, pantau tekanan darah, EKG, denyut jantung, curah jantung, tekanan baji paru, glukosa serum, fungsi ginjal, dan haluaran urin daripada pasien tersebut. Kemudian perlu juga diingat bahwa dopamin tidak diperbolehkan diberikan kepada pasien dengan feokromositoma, dengan adanya takiaritmia atau fibrilasi ventrikel yang tidak dikoreksi. Special precaution obat dopamin kepada pasien dengan penyakit KAFI atau konjungtivitis vernal, aritmia jantung, penyakit vaskular oklusif, iskemia miokard aktif, pasca infark miokard, serta ketidakseimbangan elektrolit. Special precaution untuk koreksi hipovolemia, hipoksia, hyperkapnia, asidosis, dan gangguan elektrolit sebelum memulai terapi. Special precaution untuk penggunaan bersamaan dengan MAOIS. Special precaution melalui infus ke dalam vena besar untuk mencegah ekstravasasi, serta special precaution kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.